Cinta Andara episode 21. Tidak dapat berpikir jernih, itulah aku saat ini. Istriku sekarang tak tahu kemana, karena saat aku sampai di kantor, dia sudah tidak ada. Kata sekretaris pribadinya, dia sedang makan siang bersama dengan Drake Lambert. Sial. Mendapat pernyataan cinta dari sahabat kekasihku yang sudah meninggal adalah hal yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Manda, mencintaiku. Ayolah, apa ini mimpi? Sungguh, sama sekali aku tak pernah memikirkan apalagi melirik Manda sebagai kekasihku. Satu-satunya yang mengingatkanku dengannya adalah dia yang bersahabat dengan Lita, kekasihku. Hanya itu, tak lebih. Tapi pernyataannya tadi pagi membuatku sadar jika aku memang tidak boleh terlalu dekat dengan wanita itu. Itu akan membuatnya salah paham. Tadi pagi, aku mencintaimu, Rev. Aku diam membatu saat mendengar pernyataannya. Apa kamu tahu, Rev? Sebenarnya akulah yang sejak awal menyukaimu. Saat itu aku menyuruh Lita untuk datang menemuimu karena aku takut dan malu. Tapi nyatanya kamu malah lebih tertarik dengannya. Aku melihat Manda mengeluarkan air matanya. Dia menangis. Sempat membenci Lita karena dia merebutmu dariku. Tapi setelah kupikir-pikir, mungkin memang kamu bukan jodohku. Aku mencoba mengubur perasaanku, menerima hubungan kalian yang semakin hari semakin mesra itu. Itu menyakitiku, Rev. Tapi aku memendamnya dalam hati. Dia menghela napas panjang lalu mulai melanjutkan ceritanya. Tak lama aku mendengar kamu meninggalkan Lita. Dan setelah itu kabar kepergian Lita pun kudengar. Kupikir ini adalah kesempatanku untuk mendekatimu kembali. Nyatanya, walau tak ada Lita, hubungan kita masih tetap stuck pada pertemanan. Aku bahkan menyaksikan pernikahanmu dengan wanita yang sama sekali tidak kamu cintai. Itu benar-benar menyakiti hatiku, Rev. Aku minta maaf. Aku tidak tahu jika selama ini aku menyakiti hatimu. Tidak, bukan itu yang ingin ku dengar, Manda. Tapi aku minta maaf. Karena dari dulu hingga sekarang aku memang hanya menganggapmu sebagai temanku. Kamu bisa belajar mencintaiku, Rev. Tidak, Manda. Aku tidak bisa. Aku sudah mencintai wanita lain. Siapa? Apa istrimu itu? Aku mengangguk lemah. Kupikir aku sudah mencintainya. Kamu gila, Rev. Kamu jahat. Selama ini aku sudah mencintaimu dengan tulus, menunggumu hingga berpaling dari Lita kepadaku. Tapi inikah balasanmu? Manda, kamu salah. Dara lebih lama menungguku daripada dirimu. Dia bahkan sudah mencintaiku jauh sebelum aku mengenalmu atau Lita. Aku tidak peduli. Ini tidak adil untukku, Rev. Aku sudah menunggumu selama ini. Tapi dengan gampangnya kamu jatuh ke pelukan wanita lain. Selama ini aku tak menyatakan perasaanku karena aku menghormati Lita. Tapi nyatanya... Manda, aku memotong kalimatnya. Ini salah. Kita hanya berteman. Ada atau tidak adanya Dara saat ini tidak akan mempengaruhi perasaanku padamu. Aku hanya menganggapmu sebagai teman, tak lebih. Kumohon, lupakan perasaanmu itu padaku. Lalu dia menangis terseduh-seduh. Mau tidak mau, aku memeluknya, menenangkannya. Bagaimanapun juga, dia sekarang sedang hamil. Aku tidak ingin membuatnya tergoncang dan memperburuk suasana. Aku mengajak rambutku karena frustrasi. Ya Tuhan, ini benar-benar jadi hari terburuk untukku.
Tak lama pintu ruanganku dibuka dan aku mendapati Dara masuk dengan raut wajah cerianya. Apa yang membuatnya secerah itu? Apa si Drake Lambert sialan itu? Dan kecerahan wajahnya hilang seketika saat melihatku yang sedang duduk menunggunya. "Dari mana saja kamu?" tanya aku dengan nada dingin. "Aku makan siang." Dia menjawab dengan ketus. Ketus. Sejak kapan dia berani berbicara ketus terhadapku? Aku berjalan menuju ke arahnya, tapi dia tak bergeming sedikit pun. Dia malah mengangkat dagunya seakan-akan menentangku. Aku mencengkeram rahangnya karena sedikit kesal karena dia tidak terpengaruh dengan kedekatan kami seperti biasanya. "Kenapa kamu berubah seperti ini?" Geramku yang kini sudah mendorongnya dan memepetnya di antara tembok. "Kenapa kamu tidak memerah seperti biasanya?" Dia hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku, tidak terintimidasi dengan kedekatan kami. Tanpa pikir panjang lagi, aku menciumnya dengan kasar, bahkan sesekali menggigitnya. Tapi yang membuatku kesal adalah dia sama sekali tak membalas ciumanku. Dia hanya diam, tak menolak ataupun menerimaku. Aku akhirnya semakin menggila. Ku cium dia lebih kasar lagi dari sebelumnya. Lalu kurasakan nyeri di perutku semakin parah. Aku meringis kesakitan dan terjatuh dengan memegangi perutku. "Mas, kamu tidak apa-apa?" tanya Dara dengan raut wajah khawatirnya, dan aku baru sadar jika dia sedang menangis. Apa karena perlakuan kasarku tadi? Ini sakit. Aku masih meremas perutku. "Kita ke rumah sakit, oke?" Lalu dia mulai membantuku berdiri dan memapahku menuju ke rumah sakit terdekat. "Bagaimana suami saya, Dok?" tanya Dara dengan raut khawatirnya. Dan entah kenapa itu membuatku sedikit tersenyum. Ternyata dengan aku sakit bisa memperbaiki situasi di antara kami. "Suami ibu hanya terkena mah biasa, Bu." "Benarkah?" "Syukurlah." Aku melihatnya menghela napas lega. "Ini saya resepkan obatnya. Tapi yang paling penting jangan sampai telat makan ya, Bu." "Baik, Dok. Terima kasih." Dokter pun akhirnya keluar. Aku melihatnya sedikit kikuk dengan situasi ini. "Aku ke apotek sebentar ya." "Hei, tunggu. Kemarilah." Ucapku sambil merentangkan tangan tanpa malu karena masih ada beberapa orang di IGD ini. Dengan sedikit gugup, Dara duduk di pinggiran ranjang yang sedang kutiduri. Dan tanpa tahu malu lagi, aku memeluknya erat. "Terima kasih sudah mengkhawatirkanku," ucapku dengan lembut. Lalu aku merasakan dia membalas pelukanku dan mulai menangis. "Apa kamu tahu? Aku hanya takut kamu kembali sakit dan meninggalkanku seperti saat itu." "Aku tidak akan meninggalkanmu." "Tapi kamu tadi berkeringat dingin dan wajahmu sangat pucat. Aku hanya takut." "Shh," potongku menyuruhnya diam. "Ini hanya mah biasa." Aku mengingatkannya. Lalu aku tersenyum saat mengingat kami sudah dekat kembali. "Kamu sudah memaafkanku?" Pertanyaanku itu membuatnya menjauhkan diri dariku. "Kamu belum minta maaf? Bagaimana mungkin aku memaafkanmu, Mas?" Aku tersenyum. "Baiklah, aku minta maaf. Aku bisa menjelaskan semuanya." "Ya sudah, aku mau menebus obatnya dulu, lalu kita mencari makanan untukmu," ucapnya dengan bibir mengerucut. Aku tersenyum. Dia sudah membaik, dan inilah salah satu yang kusukai dari Dara. Betapapun aku selalu menyakitinya,
menolaknya. Dia tetap menerimaku kembali. Bersambung, nantikan episode dua-duanya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.